Tak jauh dari pusat kota Cianjur, Jawa Barat, ada satu kampung yang masih menjaga kearifan lokal sebagai daerah penghasil kerajinan bambu. Macet ya? Ya, sejak tahun 1965, Kampung Pasir Cangkudu, Desa Sindang Raja, dijuluki Kampung Boboko. Soalnya, hampir setiap rumah membuat kerajinan dari bambu. Masya Allah. Ini bambu apa beton, Pak? Susah banget dipotong. Ini bambu aja. Saya lagi ada di Kampung Pasir Cangkudu, Desa Sindang Raja. Di sini terkenal dengan desa para ahli pengrajin bambu, terutama Boboko. Boboko itu adalah tempat untuk menyimpan nasi yang terbuat dari bambu yang biasa dipakai masyarakat Sunda zaman dulu. Fotonya, Bu. Kampung Pasir Cangkudu berada di kawasan industri dan berdekatan dengan pabrik-pabrik besar. Namun siapa sangka, masyarakatnya banyak yang bertani dan membuat kerajinan bambu. Setiap hari, puluhan warga kampung membuat kerajinan bambu. Kebiasaan ini sudah dilakukan puluhan tahun tanpa henti. Baik anak-anak, remaja, sampai lansia juga ikut membuat kerajinan dari bambu. Masyarakat Kampung Pasir Cangkudu merupakan spesialis pembuat boboko yang keahliannya diwariskan turun-temurun. Wah, Pak Endang, ini ada bambu nih kiriman dari Pak Rifki. Endang sudah puluhan tahun membuat kerajinan bambu seperti tampah, boboko, dan saringan bambu. Kenapa kok bisa jadi kebanyakan pengrajin bambu atau boboko di sini? Di sininya banyak bambu. Akhirnya pengrajin bambu di sini. Tahu, yang ajar adalah Bapak Ye gitu. Diajarin. Semuanya ini ada banyak, ada yang merajin boboko, ada nyiru gitu, biasalah bahasa Sunda gitu. Orang sini juga? Bukan, orang Pasir Pesing. Oh, Pasir Pesing. Iya, Desa Sindang Raja, Kampung Pasir Pesing. Bambu di Indonesia banyak jenisnya, namun bambu yang paling cocok dijadikan kerajinan adalah jenis bambu tali. Batang bambu tali memiliki kelenturan yang tinggi sehingga kuat dan kokoh namun mudah dibentuk. Batangnya lurus dan rata, mudah dibelah. Selain itu, bambu tali ringan dan tak mudah patah, serta relatif tahan terhadap benturan. Selain dijadikan kerajinan, bambu tali bisa dijadikan bahan bangunan, mebel, hingga angklung. Susah banget. Iya. Nah, gitu. Ini geser. Siap. Siap. Kagak gerak. Iya. Terus kagak. Ya, Bang. Buset. Ke bawah ada. Iya, Ke bawah. Nah. Gini. Iya, gini, Sam. Kagak gerak. Waduh, Pak, ini kayak bukan bambu. Beton kali. Susah amat dipotong. Bambu apa sih ini? Bambu tali di sini. Buat bakul mah harus gini. Oke. Jadi bagus gitu. Batang bambu tali harus yang diameternya sekitar 30 cm atau lebih. Bambu panjang ini nanti bakal dipotong tiap ruasnya. Kalau sudah, dipotong lagi memanjang sekitar 50 cm dengan lebar 3-4 cm. Warga Kampung Pasir Cangkudu membuat kerajinan dengan alat sederhana, yakni parang, gergaji, dan golok. Memotong bambu yang masih panjang biasanya menggunakan gergaji. Sedangkan untuk membelah bambu dengan ketebalan 1 cm hanya menggunakan golok yang ditekan dengan tangan. Tangannya bagian mana, Pak? Yang ini? Dengan ini. Yang ini ya, di bawah sini ya. Jadi gini ya. Iya. Ya, tapi harus sekali. Debus nih. Bukan dong. Bukan ya? Iya. Mantap ya. Mantap. Terus gini, habis itu di sudah bisa. sudah bisa ya? Ya. Bisa bener. Oh ya, nih digini ya. Iya. Pegang ini gini. Ini pegang. Ya bisa ya. Berpikir sedikit. Bambu yang sudah dipotong akan dibelah lagi jadi seukuran sumpit. Untuk membelah bambu, kuncinya tak perlu mengeluarkan banyak tenaga, cukup dibelah ujungnya, lalu pukul pelan-pelan sampai bambunya terbelah. Membuat kerajinan biasanya dilakukan mulai pukul 11 siang setelah warga selesai menggarap sawah. Biasanya sampai jam 5 sore. Bu, Assalamualaikum. Wah, ini lagi ini ya, nyerut ya, Bu ya? Pekerjaan memotong dan membelah bambu dilakukan para pria, sedangkan menyeset dan menganyam dilakukan emak-emak. Mak, ini bener Mak, kaki Mak?
Iya. Mana nenek kumaha bener nggak? Dengar kurang layangan. Oh, salah ya. Jadi no buat layangan. Ini Silan. kekecilan. Kuduna kumaha, Mak? Harusnya gimana? Contohin gimana, Mak? Oh, sedikit-sedikit itu teh. Oh, jadi nggak langsung habis. Kalau ini nggak bisa dipakai tuh. Jangan dihabisin. Oh, jadi habisin. Jadi kayak buat layangan tuh. Bandingin sama emak, lihat tuh. Nah, mama gitu tuh, dia agak tebel ya. Kalau saya ini kagak bisa. Setelah menjadi potongan bambu memanjang seperti ini, baru masuk ke proses penyerutan. Bambu-bambu ini diserut menggunakan pisau atau golong. Oh iya, gue buat bakakak ini. Teknik penyerutan bambu tak semudah dibayangkan. Bambunya harus diserutnya setipis mungkin. Kalau terlalu tebal, nanti jadi tidak lentur dan pastinya sulit dianyam. Nah, ini setelah dipotong-potong, kita mau nariknya seperti ini ya. Kalau ini udah gampang sih. Sama aja. Ternyata gak mudah ya. Diserut si bambu ini tuh harus pelan-pelan ya. Kalau buru-buru tuh jadinya gini tuh. Nih, jadinya kayak gini nih. Tuh, ya kan? Jadi serabut, ya kan? Untuk menyerut bambu perlu ketelitian dan ketajaman mata. Walaupun emak nenek sudah berusia senja, skill menyerut dan menganyam bambunya tak luntur dimakan usia. Menyerut bambu menggunakan pisau kecil mirip pisau karimbit yang ujung mata pisaunya sangat tajam dan agak melengkung. Satu potong bambu bisa jadi 4-6 serutan bambu, tergantung besar dan panjangnya. Orang kampung sini membuat kerajinan dan anyaman bambu di teras rumah masing-masing. Meski sambil mengobrol, tangan terampil mereka tetap sukses membuat lembaran anyaman tanpa ada kesalahan. Oh, ini gini. Ya. Ini perlu ada caranya ya, Pak ya. Nggak Ya. boleh sembarangan. Nah, kalau ini yang bambu yang panjang ini nanti dia kaitkan di sini, Pak. Ini. Ya. Terus ini Langsung ke belakang. Ya, gitu. Oh, jadi selang-seling ya, Pak ya? Ya. Terus ini ke belakang lagi. Ya, angkat lagi. Angkat lagi. Setelah terkumpul banyak, barulah bambu berukuran tipis ini dianyam dengan tangan. Satu persatu disusun vertikal maupun horizontal. Layaknya benang, bambu yang dibelah tipis ini akan disatukan lalu dianyam dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Proses menganyam merupakan proses paling sulit dalam membuat kerajinan bambu. Perlu ketelitian dan kesabaran, karena kalau terburu-buru, nanti hasil anyamannya jadi berantakan. Selain keterampilan tangan, alat untuk mengaitkan talinya pun penting dalam pembuatan anyaman bambu. Nah, pakai alat khusus untuk menganyam atau nggak menempel tali itu pakai ini. Hup. Ini namanya kunci keberhasilan dari Boboko, ya kan? Namanya apa, Pak? Jarak. Jarak. Kalau misalkan kita ke kuburan, jarak. Oh, itu jarak ya. Itu ya, Pak. Boboko yang sudah jadi akan dikirim ke pengepul di kota Cianjur. Satu boboko harganya murah meriah, hanya sekitar 10-15 ribu rupiah saja. Tidak sebanding dengan proses pembuatannya yang panjang dan melelahkan. Tak ada mesin potong dan serut di kampung Boboko, menyebabkan proses pembuatannya jadi lama, sekitar 2-3 hari. Tak hanya Boboko, ada juga kerajinan bambu lain seperti tampah, topi bambu, ataupun alat penyaring ikan di sungai. Ini bedanya apa, Bu Aminah? Yang ini sama yang ini bedanya apa bambunya? Beda ini kulitnya, kalau ini dagingnya. Kulitnya. Oh, kulit luar. Kulit luarnya. Kalau ini? Yang ini. Oh, gitu. Ini dari kulit dalamnya nih, yang dagingnya ini. Ternyata membuat kerajinan bambu tidak boleh sembarangan. Untuk pembuatan boboko biasanya menggunakan bagian daging bambunya. Sedangkan untuk tampah atau untuk saringan ikan menggunakan bagian kulit luar bambunya. Nah, ternyata kalau untuk membuat anyaman bambu ini memang tergantung fungsinya masing-masing ya. Yang contohnya seperti ini, dia lebih tipis-tipis. Ini biasanya fungsinya untuk menjemur ranginang, untuk dijadikan tampah untuk mengambil ikan yang lubangnya besar-besar seperti ini. Nah, dia lubangnya besar seperti ini.
Ini fungsinya juga beda. Nah, beda lagi kalau misalkan dia bagian dalam bambunya yang dipakai. Dia lebih tebal-tebal. Biasanya ini buat yang untuk nyimpan-nyimpan makanan seperti boboko, lalu untuk jadi tampah, untuk nyimpan bumbu-bumbu, dia lebih tebal. Namun ironisnya, generasi muda di desa ini kebanyakan lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada melanjutkan usaha pembuatan boboko. Kerajinan anyaman bambu di Desa Sindang Raja merupakan kekayaan budaya yang diwariskan agar dijaga dan diturunkan ke generasi berikutnya. Namun ironisnya, generasi muda di desa ini kebanyakan lebih memilih menjadi buruh pabrik daripada melanjutkan usaha pembuatan boboko. Tak heran, pembuat kerajinan di kampung Boboko kebanyakan lansia. Padahal kerajinan bambu asli Cianjur merupakan potensi lokal yang harus dilestarikan agar tidak tergerus kemajuan zaman.